Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi khususan ila Asy-Syaikh Abdul Samad Al-Albani, thumma ila Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Ahmad, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhammad Syarwani Abdul Bagal Al-Banjari, thumma Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, thumma ila Syekh Abdul Al-Banjari, thumma Syekh Muhammad As-Sabri Abdul Al-Banjari, Syekh Muhammad Al-Banjari, thumma ila Syekh Muhammad Zuti Syekh Muhammad Al-Banjari, thumma ila Syekh Muhammad Zain Abdul Ghani Al-Banjari, thumma ila Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari, thumma ila arwahi awliya ta'ala jami'an naqamin wa jabi wa adadil abdan rijal ghaib wa syarab ila mughribiha bariha bariha takhussul arwahi abina ummatin wa jadatin aqrabatin wa jiranin wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum al-amwat wa nakhussu khusna Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu an. Hari itu kita bicarakan tentang keutamaan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Kemudian yang keempat lagi, apa keutamaan hari Jumat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Habis sudah tentang Jumat, yang keempat lagi tentang selawat ya. Habis tentang selawat, kemudian membahas yang berikutnya apa aja lagi amalan yang sunatnya kuat kesunatannya di hari Jumat. Yang keempat, sunat pada hari Jumat itu membanyakkan membaca Quran. Dan seyogianya bahwasanya bahwa menentukan pada hari Jumat itu membaca suratul Kahfi. Hilangkan ipetnya. Suratul Kahfi. Karena kelebihan membaca suratul Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat itu amat banyak. Sekali malam, sekali siang. Paling kurang sekali membaca suratul Kahfi sebanyak 110 ayat. Dan setengah daripadanya, maksudnya sebahagian daripada kelebihan, keutamaan suratul Kahfi tadi, sesungguhnya telah meriwayatkan akan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas sepupu Nabi dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Ini dua orang nih banyak meriwayatkan haji, tapi lebih banyak lagi Abu Hurairah. Kata Nabi, hadis dari orang berdua ini, hadisnya berarti sahih. Man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ati u'tiya nuran min haitsu yaqra'uha ila makkata wa ghufira lahu ila jum'atil ukhra wa faddala thalathata ayyamin wa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha atau hatta yusbiha wa ufiya minad da'i wad-dabilah wa zatil jambi wal barsi wal juzami wa fitnatid dajjal. Barang siapa membaca suratul Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat, malam sekali atau siang sekali atau sekali aja, niscaya diberi akan dia yang membaca suratul Kahfi pada malam atau siang Jumat tadi nur.
daripada tempat membaca akan dia itu suratul kahfi hingga ke negeri Mekah. Cahayanya toh, nurnya itu toh dari tempat dia membaca itu sampai ke Masjidil Haram Ka'bah, nurnya itu sampai ke situ. Kalau dia membacanya di dalam majelis, kayak di sini baca suratul kahfi malam Jumat, cahaya dari majelis dari majelis ini sampai ke Ka'bah, nur tadi. Kalau dia membaca di dalam rumah, nur tadi tembus sampai ke Ka'bah mulai rumah. Kalau dia membaca di masjid, mulai masjid itu sampai ke Ka'bah, nur tadi. Nah, jadi tergantung di mana dia membaca. Kalau dia membaca sambil di toko umpamanya sambil berdagang, nah mulai toko itu sampai ke Ka'bah. Kalau dia membacanya di kebun, umpamanya sambil santai satu mat lalu membaca suratul kahfi, nah dari kebunnya itu sampai ke Ka'bah, nur tadi tembus. Jadi pada suatu hari malaikat ini bingung, kenapa ini sinar? Dari mana sumbernya anonis nur ini, dari mana asal nur ini? Lalu dicari oleh malaikat. Begitu dicari oleh malaikat, ternyata sumbernya itu dari orang yang membaca surat Al-Kahfi baik siang ataupun malam. Lalu si malaikat tadi mengumumkan kepada seluruh malaikat-malaikat yang ada di langit supaya memintakan ampun akan segala dosa-dosa orang yang membaca suratul kahfi tersebut kepada Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Jadi bersih daripada dosa-dosa kalau kita membaca suratul kahfi. Nah, pertama tadi keutamaannya adalah diberi akan dia nur, daripada tempat membaca akan dia hingga ke negeri Mekah. Itu yang pertama kelebihannya. Dan yang kedua, diampuni baginya dosa daripada satu Jumat kepada Jumat yang lainnya. Jadi semingguan itu ada berdosa, kata tuh. So, jangan diulah-ulah lah. Bahas surat kahfi, perintahnya mengunyah orang, nah itu lain pula. Artinya dipelihara Allah Ta'ala daripada dosa-dosa berkat suratul kahfi tadi. Yang diawali dengan Alhamdulillah, diakhiri dengan wa may yusyrik, apa tuh ujungnya itu? Ahadda ujungnya lah. Ahadda ujungnya 110 ayat. Awalnya alhamdulillah, ujungnya ahad. Kurang lebih setengah jam lah atalah santai membacanya. Membaca bancap seperempat jam. Itu sedang aja tuh. Jadi satu Jumatan tuh kada sing dosaan, diampuni Allah Ta'ala dosanya. Dan lebih daripadanya 3 hari. Jadi 3 lebih wa faddala salasa ayamin, melebihkan Allah akan 3 hari. Artinya 10 hari diampuni Allah Ta'ala dosanya berkat membaca suratul kahfi pada hari Jumat tadi. Dan mengucap solawat, yakni solawat itu meminta ampun baginya oleh 70.000 malaikat hingga waktu subuh. Jadi umpamanya kita membacanya sesudah maghrib atau sesudah isya suratul kahfi. Nah 70.000 malaikat ini memintakan ampun akan segala dosa-dosa si pembaca sampai waktu subuh. 70.000 malaikatnya mendoakan. Ya, jadi sungguh-sungguh ya kita membaca suratul kahfi. Orang yang bersih daripada dosa itu kan tenang, senang, santai, tidak gelisah, tidak resah, tidak sedih, tidak mengeluh, tidak duka cita. Itu tanda-tanda orang kada berdosa. Tapi kalau dia sedih, resah, kemudian duka cita, mengeluh, mengadu-ngadu, sakit hati, nah itu tanda orang berdosa. Itu tandanya. Jadi banyak aja kita pakai amalan-amalan yang tahapus dosa. Di antaranya kan baca surat Al-Kahfi tadi bisa yang ngaji lo sampean. Nah, baca surat Al-Kahfi malam esok 70.000.
Suratul Kahfi. Ayatnya tuh ayat 1 sampai 110. Andakannya tuh juz yang ke-16. Ya, juz 16. Tapi sebelumnya itu cuma juz 16 itu kurang lebih per habis sudah tuh. Per habis. Kalau kada salah 4 lembar lagi pertengahan 15 atau 16. Nah, mulai dari awal alhamdulillah, ujungnya ahada. Awalnya alhamdulillah, ujungnya ahada, itu aja. Kenapa ujungnya tuh rumah? Pelegam. Apa juga pernah apa ujungnya? Nang dibaca nang siapa? Haji siapa aja nang kau jadi imam di Partujuh tuh. Langsung luar tuh. Parne. Nah, Parne baca tuh ayat tuh. Suratul Kahfi. Tuh ujungnya tuh Pak bagus diamalkan ke setiap waktu. Hah? Yang ibadihi rabbihi. Awalnya banyak. Ada awalnya daripada ahad ada deh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Apalagi semuanya? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Han itu Bang tak? Habisannya mah ada. Awalnya alhamdulillahilladzi anzalal kitab lam yaj'al lahu aywaja. Si saktah bacanya tuh kada boleh bernapas. Saktah di situ kada boleh bernapas. Saktah lo kok tentang nang wajah tah. Jadi sampai wajah tuh jangan bernapas. Sama mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Ada bernapas. Tentang wajah tak ada wajah situ saktah sebuting aja. Nah, 70.000 malaikat meminta akan ampun dosa-dosa si pembaca sampai waktu subuh. Karena cahayanya tadi tembus sampai ke Ka'bah dari orang yang membacanya itu. Pokoknya orang yang membaca itu di dalam rumah berarti mulai dalam rumah sampai ke Ka'bah. Itu malaikat bingung tuh. Suratul Kahfi lah, malam atau siang Jumat. Jadi kalau dia membacanya malam, didoakan malaikat 70.000 sampai ke subuh. Dan pulang yang kedua, yang ketiga, disembuhkan akan dia daripada segala penyakit. Nomor 3, penyakit apa aja nih disembuhkan Allah. Kalau selama ini kita berpenyakit tidak kunjung sembuh, ada gejala stroke, sudah ada yang kesemutan itu kan gejala stroke itu. Ada yang imigren, kada bampihan, ada yang darah gula, ada yang kastrol uli. Kastrol uli lah kupusan. Ada lagi apa? Asam urat, asam lambung. Apa lagi? Penyakit nih. Sakit kepala sebagian, hiper, paru-paru, sesak napas. Nah, itu penyakit luar. Penyakit dalam, ria, dengki, sum'ah, ujub, hubud dunya. Nah, itu hilangan itu. Dan kita tergantung dengan kekhusyuan membacanya. Bila membacanya itu khusyuk, maka penyakit akan sembuh. 3 sudahlah keutamaannya nih. 3 sudah. Yang pertama tadi dosanya apa tadi? Yang pertama diberi akan dia nur dari tempat membaca akan dia hingga ke negeri Mekah. 2, diampuni baginya dosanya daripada 1 Jumat kepada Jumat yang satunya, dan tambah lagi 3 hari, berarti 10 hari diampuni Allah Ta'ala dosa. Yang ketiga dan mengucap selawat, yakni meminta ampun baginya oleh 70.000 malaikat hingga waktu subuh. Yang keempat, disembuhkan akan dia daripada segala penyakit.
dan daripada penyakit dabilah. Apa penyakit dabilah? Yaitu penyakit barah. Penyakit barah. Apa penyakit barah tuh? Kayak bisol Penyakit barah lah. 4 penyakit hilangan jelas dahulu. Yakin pulang hati. Nah, ya Allah, yakin nih nang memadahkan siapa tadi? Abu Hurairah dan Abu Abdullah bin Abbas. Badua ini mendengar langsung dari Nabi yang membacakan hadis ini. Berarti dari Nabi. Dari Nabi. Cuma yang meriwayatkan Abdullah bin Abbas Sapuposidin dan Abu Hurairah. Jadi tadi dabilah tadi yaitu penyakit barah yang bangkak, yang pecah di dalam perut. Kayak penyakit tumor 4. Yang kelima, dan disembuhkan daripada penyakit yang di dalam lambung. Ya penyakit lambung tuh mahir makan. Nah, mahir makan. Penyakit mak. Orang kedokteran menyambat mak. Orang kita Kabun menyambatnya penyakit apa sarjan? Bibis. Nah, penyakit bibis. Itu orang kita di Kabun nyambat penyakit bibis lambat mamam ya. Yang keenam, dan daripada penyakit supak. Supak ini penyakit apa? Semacam semakit putih-putih di kulit tuh. Itu supak tuh. Dan penyakit budak. Iyalah. Budak kah budak kah? Hah? Budak. Budak tuh tuli lah. Nah, kada tuh tulian lagi. Ndak kada manaho ha. Awan tuli ya, Pak. Banyak hahnya. Dan dilepaskan daripada fitnah Dajjal. Ada Dajjal turunan dah weh nenek. Higa awak kan ada Dajjal weh nah. Han banyaknya lah kelebihan suratul kahfi. Ada gampang. Dan sunat membanyakan membaca qul huwallahu ahad di dalam hari Jumat pulang dan malamnya. Itu karena fadilat membaca qul huwallahu ahad itu amat banyak, dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW. Ini Nabi berucap nih. Tadi kan suratul kahfi, ini pulang surat nang ikhlas. Surat ikhlas ini ikhlas benar membacanya. Kalau kahfi panjang sedikit. Jar Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a sulusa al-Qur'ani, sulusal Qur'an. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad sekali, maka seolah-olah ia membaca Qur'an sepertiganya Qur'an. Berarti kalau membaca 3 sama sekian Quran. Kata Nabi, siapa yang sanggup membayar mahar dengan membaca Al-Quran 1 kali bernapas, maka dialah yang akan menjadi suaminya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi sahabat nih ada yang membaca sahajus, tahan kada bernapasan. Ada lagi nang 2 juz, ada nang 3, 4, 5 sampai ke 30 hingga qul a'udzu birabbin nas lagi sabigi. Pada kawal lagi bernapas. Panjangnya napasnya. 30 juz kurang qul a'udzu birabbin nas nih resoteng. Cuman kada sawat sampai. Artinya kada kawal bayar mahar. Amun nang sajus, 2 juz tuh banyak sahabat tahan bernapas. Kita halingam nang 2 baris tahangal
Tapi mun qul huwallah insyaallah lah tahan sekali napas kayaknya. Jadi jar Nabi, karena tidak ada yang sanggup membaca Quran 30 juz satu kali napas, maka kesimpulan tidak ada yang bisa mengawini akan putriku. Terakhir siapa lagi nah, kata Rasulullah. Lalu nunjuk tangan Sayyidina Ali. Heran orang, Sayyidina Ali ini memang lawas sudah memandang. Hendak banget lawan Sayyidah Fatimah ini. Cuma nakadawan ni bepadah. Sapopo pang, mana paguruan, mana sapopo. Nabi kan sapopo sidin. Popo sakali nere lawan ng Sayyidina Ali. Man sapopo aja kira-kira wani aja bepadah. Ini mana paguruan pulang. Nah, hendak lawan anak sapopo nih. Boleh lo kak? Lawan anak sapopo kawin. Nah ini pang nang dituruti orang bahari itu kawin bebubuhan dole. Jadi siapa lagi jar Rasulullah nah? Nunjuk tangannya Ali. Selain daripada Ali ini siapa lagi jar Rasulullah? Kadi dia lagi nang tahan yang lain. 30 juz sekali bernapas siapa yang sanggup? Ayo lek kau baca lagi lek. Tapi ini Ali sahabat Nabi. Bukan Ali barak masjid lain. Lalu dibaca sidin qul huwallah 3 kali. Nah, berarti Alilah yang ngawini Sayyidah Fatimah. Karena membaca qul huwallah 3 kali sama baca Quran 30 juz. Yang dipandangnya Nabi itu bukan nang kawak membaca 30 juz itu satu kali napasnya. Artinya Nabi ini pakai politik juga, siapa di antara sahabat ini yang paling alim. Ali kan gudang ilmu, apa pintu ilmu? Ana Madinatul ilmi wa aliyuba babuha. Aku ini gudang ilmu kata Nabi. Pintu ilmunya adalah Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali itu di galeri pintu ilmu. Artinya mun hendak orang batakon lawan Rasulullah, batakon dulu lawan Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali ini kada suah kada dapat menjawab. Gudangnya Nabi, pintunya Ali. Nah, bila terbuka lawangnya, takkan Nabi diam. Jadi ujar Nabi tadi, barang siapa membaca qul huwallahu ahad sekali aja, maka seolah-olah ia membaca Quran sepertiga Quran. Ada orang pendai juga bang, daerah kita nih juga. Mana ada aja baca Quran 3 kali sama lawan baca Quran sagian ya. Nah, jadi orang ustadz ini mungkin kada suata baca hadis nih. Nah, keluar-keluar di mana-mana. Padahal ada hadisnya nyata nah, man qara'a qul huwallahu ahad faka'an nama qara'a salasa Quran, sulusal Quran bacaannya lah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad asyara marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 10 kali, niscaya memperbuatkan Allah baginya rumah di dalam surga. Membacanya hari Jumat tadi. Nah, baca esoknya lah. Nah, esok baca qul huwallah 10 kali Jumat, jangan kada ingat. Jangan kada ingat baca qul huwallah 10 kali hari Jumat, pagi, petang, malam atau siang. 10 kali membaca dibangunkan Tuhan rumah dalam surga. Bila baca 10 pulang dibangunkan Tuhan pulang rumah dalam surga. Kan keutamaan hari Jumat nih. Jadi rugi kita kata baca amun kita 100 kali membaca berarti 10 buah rumah dalam surga. Maka rumah dalam surga itu ganal. Kada kayak memparakan dunia ini. Sauting rumah itu jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kayak apa ganalnya rumahnya? Mensa duniaan ini aja setambilahan ini aja rumah kita bilang kada bisa melihat. Rumah India aja nang di India itu kan berapa hektar? Berapa hektar rumah di India tuh? Nang artis tuh Sahrul Khan kah? Sahrul Khan. Karena rumahnya berapa hektar? Paling 10 palasan. Namun dikumpulkan pun kada hibak 10 palas. Ini berapa nih Dek? Lebih besar daripada dunia dan seisinya. Sebuah rumah berkat membaca qul huwallah 10 kali.
Dan lagi sabda Nabi SAW, man qara'a qul huwallahu ahad salasa marratin faka'annama qara'al Qur'an ajma'a. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 3 kali, maka seolah-olah membaca Quran sekaliannya saat 30 juz. Ini dalilnya nih. Nang dipadahkan guru tadi itu kalau ada dalilnya. Ada dalilnya nah. Nah, jadi bila banyak membaca kitab, banyak juga boleh pengalaman ilmu. Nah, jadi penceramah ini kadang tahu ceramah aja, baca kitab lagi, kenapa nggak ada ya? Makanya dibacai kitab-kitabnya, jadi tahu jawab di hukum tahu dalil baulihi. Jadi kada banyak menentang ke orang. Siapa tadi? Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 3 kali, maka seolah-olah membaca Quran sekaliannya, berarti 30 juz. Ujar Nabi manus Sayyidah Fatimah Aisyah, jangan guring ikamlah sebelum membaca Quran 30 juz. Di apa ya Rasulullah aku membaca 30 juz, sedangkan saju saja kan bilang nang ngalih banar, kada baguguringan li wahai Rasulullah. Ujar Rasulullah, membaca qul huwallah 3 kali sama dengan Quran 30 juz. Nah, membaca Sayyidah Aisyah qul huwallahu ahad 3 kali hiden. Benar pasin toh? Ini benar pasangin toh? Ini lain kisah benar pas, lain ini kisah Ali dari tadi kisah Sayyidina Ali. Namun ini benar pas, ini benar pas ini. Mun kita nyata ada membaca 7 kali leh. Hari Jumat itu nyata ada 7 kali membaca. Nah, ujar Nabi pulang, wahai Aisyah jangan guring dahulu sebelum ikam meminta maaf kepada seluruh orang Islam yang ada di dunia. Di apa ya Rasulullah ulun meminta maaf an seluruh orang di dunia ini nah. Sedangkan nang seikong aja kan dia bilang berjam-jam. Ujar Rasulullah caranya cukup ikam membaca astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah itu sama ujar Nabi meminta maaf kepada seluruh orang Islam sadunia dan lain-lain. Dan lagi sambatan Nabi itu berhaji berumrah diantaranya. Nah kita pembahasan qul huwa aja dulu nah. Ini kisahnya cerita payah nang benapas, nang kada benapas tadi mau ini Sayyidah Fatimah. Qul huwallah 3 kali tadi toh. Dibaca akan hidin 3 kali. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam kufuwan ahad. Anda kada pas kok. Nah, dapat tamhidin. Bayar maharnya tuh nah saijian Quran. Lain anak aagim. Kalau anak aagim itu maharnya saijian Quran hafal. Jadi mulai imbah maghribnya membaca, imbah isya membaca, hendak menjelang subuh khatam 30 juz, langsung dinikahkan aagim. Ambil tuh nikahaha wa tazwijaha bimahril mazkur. Kayak bahasa Arabnya. Anda tuh videonya Mas ya. Coba lihat ya kan. Aagim menikahkan anak maharnya 30 juz, Al-Qur'an hafal. Kamu apa lagi lo Quran? Quran hendak Jepang. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fis sholati aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 100 kali di dalam sembahyang atau lain sembahyang. Umpamanya sembahyang nih ulang-ulang membaca qul hu. Umpamanya kita sembahyang sunat apa? Sunat sembahyang sunat biasa aja. Sembahyang sunat biasa. Sunat mutlak. Nah, imbah baca Fatihah baca qul huwallah 50 kali. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad qul huwallahu ahad 50 kali ini membaca 2 rakaat berarti 100 kada. Nah 100 kita ini di dalam sembahyang. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad kata Nabi 100 kali di dalam sembahyang,
atau di luar sembahyang. Nah, kada di dalam sembahyang dan lainnya aja, berarti itu di luar sembahyang. Ya, sambil duduk baca qul huwallah 100 kali. Niscaya ditulis oleh Allah Ta'ala kepadanya lepas daripada api neraka. Di sini bacaannya niscaya disuratkan baginya kelepasan daripada api neraka. Tapi sembahyang lah, katakan tak? Yang kalau aja dibaca 100 kali lepas neraka aja. Atau kayaknya aku aja bilang baca qul 3 kali aja kada tanah kada mengaji 30 juz lagi. Nah, qul itu harus dibaca karena baca Quran lagi. Nya masing-masing surah itu ada kelebihan. Masing-masing surah itu ada kelebihan. Qul ini kelebihannya tadi. Ayat kursi ini kelebihannya. Amanah Rasul ini kelebihannya. Adalah kok syahidallah ini kelebihan. Sudah kita bacakan. Kemudian lagi qul binas ini kelebihannya. Semuanyaan ada kelebihannya. Kayak manusia juga kan ada kelebihan masing-masing. Lain orang lain kelebihannya. Seikong harat kalau masalah membawa. Nang seikong harat kalau masalah menyamis. Seikong harat kalau memblok. Seikong nah iya loh memblok lo ngarannya orang menyamis dah. Aku juara 1 bahari main pula ini di Mangkeh bahari bertanding juara 1-an. Di haratnya orang juara 1 aja. Nang curing juga samisan menang netnya toran deh. Kemudian ada kelebihan lagi nang menyambut harat. Yalah. Ini kisah kita adalah Quran. Tadi masing-masing Quran itu ada kelebihannya. Nah, jadi jangan membaca qul aja tadi 3 kali. Sama membaca Quran sebagian jar. Kalau kada membaca lagi surat yang lain. Ibarat menonton TV itu shooting siaran aja. Nah, jangan shooting siaran, banyak siarannya kita nonton. Menantang ada siaran-siaran yang bagus sesuai dengan keinginan kita. Lapas dari api neraka. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsu minan nar. Artinya barang siapa membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, maka sesungguhnya telah membeli ia akan dirinya dari api neraka. Lamun guruku madakan 100.000 kali. Jadi di dalam hidup nih kita jangan sampai kada membaca qul huwallah paling kurang 1000 kali supaya kita kawa manukari neraka. Neraka itu mun ditukarin apa? Dibuang aja lagi. Neraka 7 bersama orang neraka kan dibuang berennya. Ada orang membeli neraka itu dengan cara berzikir 7 laksa. Ada yang dengan cara qul huwallah 100.000 kali. Cuma di dalam sini ahad alfa marrat aja nah. 1000 kali. Hari-hari ya imbah sembahyang cicil. Ya sembahyang 10, 5 kali sembahyang 150. Berarti 20 kali 20 hari berarti pas 1000 leh. Sehari kan berapa? Sehari 5 kali sembahyang kali 10 50. Nah 10 hari sembahyang 500. 20 hari sembahyang berarti 1000. Nah imbah tuh cicil lagi sekali terus akan. Ada lagi 10 sekali. Jadi lagi pokoknya 1000 jangan sampai kada kita membaca dalam hidup ini. Jangan di waktu aja membacanya, di waktu bertahlilan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Nah, itu salah tentang pakai mic tuh. Kalau hendak pakai mic harus ada baterainya. Itu kok. Ini mau kada baterai ini kada kawa mic. Harus disambung leh. Harus betali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, bersambung tuh ngarannya. Bawasal.
Amun bismillahirrahmanirrahim bemendak berkodala. Qul huwallah mikul hu. Nah, itu kada boleh. Kada bawasal. Bakata ngarannya kata itu diputus. Sama Fatihah amunnya bakata kada boleh juga. Sama orang qamat kada boleh juga kalau dikata umpamanya Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mendik kata diputus. Kalau dia diwasal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boleh pakai waw. Nah, pakai waw. Tapi yang muninya kada bakata jangan. Pamanya kalau nya diwasal, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ini ba putus semuanyaan. Amun besambung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Boleh? Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Nah, itu boleh bilanya diwasal. Tapi munnya diputus, diwakaf, umpamanya asyhadu an la ilaha illallah. Putus kota. Disambungnya wa asyhadu anna, wa asyhadu annamnya itu nang kada boleh karena inyane sudah putus, artinya bawakaf. Hayya 'alas shalah. Bemendak. Ti hayya 'alas shalah. Nah, itu nang kada boleh. Qad qamatis shalah. Tu qad qamatis shalah. Nah, itu nang kada boleh tak. Ini banyak terjadi di masyarakat. Karena inya tahunya boleh diwasal, padahal ada nang boleh, ada nang kada boleh, tergantung kepada mawasal atau mengqata'-nya. Qata' itu artinya diputus, diwakaf. Sama mik tadi, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallah boleh. Tapi bismillahirrahmanirrahim mendak mikul hu. Nah, itu nang kada boleh. Mem dari bismillahirrahmanirrahim itu diambilnya. Itu sama dengan menambah huruf di dalam Quran. Amun basing haja, amun kada basing haja tergantung niat. Itu tahu Kang aja. Nah, jadi ijar Nabi, siapa yang membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, maka sesungguhnya telah membeli ia akan dirinya daripada api neraka jahanam. Dan kata Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, ada yang membaca Al-Munawi di dalam syarah Jami'us Shaghir, ada apa bisi kitabnya Jami'us Shaghir halus saya. Menjadikan Allah Ta'ala akan pahala membaca qul huwallahu ahad 1000 kali itu sebab ia jadi merdekakan dirinya daripada api neraka jahanam. Nah, ini kata Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, garis bawahi tentang Abdul Rauf itu pendapat Syekh Abdul Rauf di dalam kitab beliau yang bernama Jami'us Shaghir. Barang siapa Wujahidin menjadikan Allah Ta'ala akan pahala membaca qul huwallahu ahad 1000 kali itu sebab ia jadi merdekakan dirinya dari api neraka jahanam. Nah, ulah seorang aja lagi hidup nih dibanyaki ulah sangok sagan mati. Merdeka kita daripada api neraka. Dan seyogianya membaca akan qul huwallahu ahad itu 1000 kali atas mayit supaya dimerdekakan akan si mayit tadi daripada api neraka.
Beisi pariannya kawitan dicicil, beisi paninian dicicilakan 1.000 kali. Nah, bilanya umpamanya nenek kita atau kakek atau jar kita nenek laki kita itu sudah masuk alam barzakh, kemudian wajib bagi paninian tadi itu neraka. Nah, kita bacakan qul huwallah 1.000 kali. Dengan berkat 1.000 kali qul huwallah tadi, maka dibebaskan Allah Ta'ala daripada api neraka, kawitan, paninian, ataupun pada tuan. Jaga mata naik mengirimi kawitan, mengirimi si dang sanak yang sudah meninggal. Jangan ada prinsip menyamaninya lah. Nyamaninya dari aja. Dulu tuh menampar ke aku dulu tuh aja. Kadang kita ini dendam itu sifat yang tercela, itu sifat hati yang tercela. Karena dalam Al-Quran sendiri mengatakan man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh, maka itu hakikatnya untuk dirinya seorang. Siapa yang berbuat jahat, itu pada hakikatnya jatuhan agannya juga sama. Jadi kita bila berbuat kebaikan, segan kita juga pada hakikatnya. Coba kita baik lawan orang lah, orang baik lawan kita. Coba kita jahat lawan orang tuh jahat lawan kita, bungol aja kita, tambok aja orang. Yang mulia ujar orang ceramah sarajen, ujar panitia nih, yang saya hormati Kepala Masjid, Kepala Masjid dari dihormatinya. Kemudian panitia pelaksana, ujarnya nang ketua masjid, yang kami muliakan Bapak si anu. Nah, kayaknya Bapak si anu itu pulang kayaknya naik, yang kami muliakan dia juga. Ya loh Kak. Nah, bila kita memuliakan orang sama dengan memuliakan seorang di bidang apapun. Jadi bila ada yang mati-mati bacakan qul huwallah. Bila kita baca seorang, suruh orang lain bacakan. Parakan nasi bong nasi padang aja bersamaan leh. Nah, parakan nasi padang baca bersamaan tahlil kah, sambil baca qul huwallah aja kah. Baca qul huwallah aja kah, sarah aja. Maaf kata aja pangnelah. Kayak kita di malam Kamis ini kan umpamanya ada orangnya 10 orang leh. Nah, 10 orang. Anggaplah 20 dulu di 20 orang. 20 itu mencapai 1.000 itu berapa? Karena ini saya hitung 5 kali 2 10 leh. Nah, 50.000 loh leh. Nah, 50.000. Nah, jadi kita umpamanya nih hendak nang minta bantuan lawan kawan tukarakan nasi bungkus. Berapa orang umpamanya ada 25 atau 30 berarti 30 bungkus. Nah, kita meminta, aku ini meminta atau meminta bacakan qul huwallah lan arwah detukku. Nah, kita hitung orangnya berapa yang hadir. Nah, sudah selesai kayaknya membaca qul huwallah tadi sudah baca doa lagi kan ada baca tahlilan lagi qul huwallah ya. Nah, nangka itu bagus sudah tak. Mengkadab nasi bungkus pang aja may malarnya kan. Nang beliuran kawan membaca ada diupah nang apa? Bisyarah ngarannya. Demi untuk menebus tadi supaya merdeka daripada siksa kubur. 1.000 kali orang 30 3 kali 3 9 lah 35 dari saya kalau kita pakai banyak. Qul huwallah aja kada salah nang lain. Qul huwallah bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oh tu gan beliuran boleh. 35 kali itu banyak 35 kali itu. Nah, diingatakan arwah datu, arwah kai, arwah nenek. Yang kita sering kan baca halilan bahul paling. Coba bahul itu semuanya dibaca, selawatnya ada juga di situ. Amun baca surangan kan lambat, 1.000 atau amun tak baca juga tenang ngai, jangan sudah tenang ngai itu kalau kita baca lagi ya enggak. Bagus menyiapkan nasi bungkus nang 30 tadi. Ya sudah kawan bersemangat qul huwallahu ahad. Nah, ada harapan bang nasi bungkus, nasi padang, nyaman lah sedikit juga kan, jangan dibiasakan kayak kisah apa nih? Kisah nang amun itu jadi imam aja, qul huwai pulang aja. Jadi jakawan mau jadi imam belum tanto lagi ya.
kisahnya. Apa aja si buta? Apa aja si buta? Aku aja tulak orang aroh aja waluh kawaloh jahan. Lo kisahnya tak waluh kawaloh. Iwaloh taruh supaya bila hidin datang putar urang kawaloh. Jadi itu bular waloh, asal nama bibit waloh, asal nama bibit waloh musim waloh bang. Jadi si buta ini tak kawan terus lawan into. Jadi bila satalam makan putarakannya kawaloh. Jadi bilanya sama bibit waloh, nah apa jadi waloh terus nih. Itu bukan orang bahari itu leh. Itu tujuh menggawi orang nikah ganti gawinya, apalagi nang masalah makan. Jangankan nikah, masalah makan nikah. Sedangkan berukuh jadi gawi orang bahari. Bahari kan banget bakal koleh. Han, beli pulang weh nih bersama leh. Bikin bakal pulang. Agak ini lain nih bakalnya macam-macam ini apel apalagi anggur deh, macam-macam ini orang. Dulu kan sama macam aja cap sampan layar. Jadi bahari di Sungai Pinang tuh. Asal bakuit nior kan berukuan memendakan. Bakuit ini berukuan pulang, baparakan kawan. Kawannya bisi anu timbakau nggiling. 4 nggiling kawan ini pakonan jember ijan aja bibit ha. Karena bila bakuit dilain kan menggiling pulang, situ pulang beparak minyak sitin dah. Nah, jadi orang gitu kuah harus sarang. Beko akalannya ha. Jadi nang kali yang berikutnya digunting akan hiden bulu tundun. Nah, campur den ke situ. Apa ada? Tahu lah ikam jadi karyakan, meisap bunang gitu hiden. Jadi udah tahu kan apa nang karyakan tuh. Udah kain pada biasa nang ananya nang pangaranan isapannya. Oh jahidin kok gunting akan bulu tadi. Apa ada hubungannya terjarak lagi. Nah, itu orang bahari. Orang bahari itu katujuh mana mau ulah hal. Ini mah intak terus gawian di akalan kawan. Nah jadi Syekh Abdul Rauf tadi siapa yang membaca qul huwallahu 1000 kali, seyogianya membaca akan qul ahad 1000 kali atas mayit supaya dimerdekakan akan dia daripada api neraka jahanam. Nah ini bagus nih dinyatakan dibaca diulang-ulang di rumah pulang. Ya menumpamanya kadang hendak juga bakawan orang banyak baca soranganan. Nah, kirim arwah abah, arwah emak, arwah nenek, arwah kai dinyatakan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, walaysa yarwi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u suran. Bi'ayaniha illa fi yaumil jum'ati wa lailatiha kana yaqra'u fi salatil maghribi lailatal jum'ati qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yaqra'u fi salatil isya al akhirah lailatal jum'at suratul jum'at wa suratal munafiqin wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uhuma fi qira'atil jum'ati wa kana yaqra'u fi subhi yaumal jum'ati surat as-sajdah wa surat hal ata 'alal insan. Dan tiada diriwayatkan oleh ulama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah kalimatnya walaisa yarwi. Dan tiada diriwayatkan atau walaisa yurwa. Dan tiada diriwayatkan oleh ulama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia membaca surat yang tertentu pada melainkan pada hari Jumat. Jadi hari-hari lain sidin barang baca surah. Tapi kalau sudah Jumat, nah ini lain sedikit istimewa Nabi. Maka adalah ia Nabi membaca di dalam sembahyang maghrib pada malam Jumat, qul ya ayyuhal kafirun. Dan di rakaat yang kedua sesudah Fatihah, qul huwallahu ahad. Itu maghrib. Itu Nabi itulah Nabi. Aku suhabu empat baimaman di paret tambilahan di pang. Pada sambat ngaran paretnya. Panjang ayatnya. Banyak kok. Asal nak nguparakah ada juga. Maghrib itu makroh panjang. Maghrib itu nah handa-handa peja.
Dari alhaqumut takasur sampai qul a'udzu binnas. Jangan labih. Jangan naik lagi berarti itu. Mau naik lagi sedikit wadduha am. Lam nasrah sedikit hati kawan zaman maghribnya. Cari nah handap-handap aja nang maghrib. Geus panjang karena waktunya handap juga. Nah, tapi kalau untuk malam-malam tertentu, tidak malam-malam lain, Nabi tidak ada riwayat. Tapi kalau inya malam Jumat ini riwayatnya ada Nabi apabila malam Jumat sembahyang maghrib, beliau sesudah Fatihah di rakaat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Jadi jangan di belakang lakum dinukum waladdallin. Sudah salah waladdallin pulang hujung. Yaitu tak anunya surahnya surah Al-Kafirun. Abud kawan, abud. Geser abud juga. Kemudian rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad Nabi. Ini Nabi inilah. Apalagi kita. Dan adalah ia Nabi membaca di dalam sembahyang Isya, yakni akhir pada malam Jumat, surah Al-Jum'at. Nah, surah Jumat dihafal ya rumah. Malam Jumat, surah Al-Jumat ini kada panjang, kada setengah lembar. Tapi lihat belakang juga kayaknya sudah hafal. Dan tuha-tuha. Nggak kayak aline di belakang. Nah, tuh nangka handap aja. Tuha sudah. Menang di belakang nih itu 17. Tambah parah kok. Nang tuha nih tuh orang panjang deh. Lihatakan masyarakat di belakang, bilanya suka yang panjang. Bilanya suka yang handap, daripada kada beurang, yang handap jadi beurang, baik panjang. Nah, ini Nabi membaca nang surah Al-Jum'at nimba Isya nih. Bila sembahyang Isya sidin Jumat surah Al-Jum'at yang dibaca hiden. Kemudian surah malam Isya tadi pada malam Jumat surah Al-Jum'at dan surah Al-Munafiqin. Nah, Munafiqin ini panjang sedikit. Tapi kada sawat juga dua selembar. Setengah lembar, setengah katanya. Dan diriwayatkan oleh ulama pula bahwasanya Nabi SAW membacakan dua surah ini di dalam dua rakaat sembahyang Jumat. Ini nang dibaca Nabi. Surah Al-Jum'at, surah Al-Munafiqin. Ada orang udah harus saling membaca, makanya habis. Idza nudiya lis itu nara dibacanya. Apanya tuh awalnya? Awalnya apanya? Apanya awalnya nah? Jangan dilihat solat yaumil jumati fas'au ila dzikrillah wa dzirul bai'. Itu nang hujungnya dibacanya. Kada habis. Tapi ini sauting kitab, malah sauting dari kitabnya. Siapa nang membaca surah di waktu sembahyang, ayatnya itu kada selesai. Mengambil cuplikan aja jauh lebih afdol yang dari awal sampai habis. Umpamanya inya membaca ayat kursi. Ini sembahyang wajib nih lah, yang sembahyang sunat. Lawan inna altaina, bagus inna altaina. Kenapa garang? Karena inna altaina sampai habis. Ada delok orang baca inna altaina tentang sautingan aja. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat lah.
bagus nang 3 ayatnya asal habis daripada nang lain nang panjang tapi kada habis. Tapi itu aku sebahagian kitab pang ada aja nang kitab lain no nang membulihakan. Cuma abdolnya aja abdol pangkisahnya abdol nang habis daripada nang kada habis. Tapi di Jawa orang tarawih ada tak? Warahmatullahi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Alif lam mim bener. Kayaknya pulang. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Allahu akbar. Pangkal ayat dari bacanya. 10 menit selesai tarawih. Aku mau ada itu 4 ayat. Daripada nang setengah jam tuh apa? Tergantung iman nah tergantung iman lah. Jawa tehnya jadi encap tarawih imbah tarawihan tuh sembahyangannya imbah tarawih itu boleh jeren tuh ceritanya tuh kita imbah tarawih nah kabar di denang apa lagi orang sampai subuh membaca kitab itu pesantren di Jawa tuh. Ada nang sampai kada ingat lagi bajuhur. Apa kada ingat lagi sembahyang juhur. Imbah sembahyang subuh. Bulan puasa imbah sembahyang subuh. Kiai ini membaca kitab sekali Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah jadiin azan 3 jam. Rupanya sudah waktu zuhur. Saking asyiknya kiai ini membaca kitab. Bulan puasa orang nyambat kilatan Nah kilatan bulan puasa. Kaina pulang imbah zuhur baca pulang kitab sampai asar. Imbah asar pulang baca pulang kitab sampai maghrib. Imbah maghrib baca pulang kitab sampai isya. Imbah isya baca pulang kitab sampai imbah isya kaina tarawih. Ya tarawihnya nang tadi. Nang 10 menitannya tuh. Sudah selesai tarawih langsung baca kitab pulang. Itu nang kisahnya sembahyang tarawih ancap tuh. Jadi seorang jangan umpatan itu. Karena seorang nih mbah tarawih di ngapain lagi ngobrol paling duduk di gardu ngiti HP mbah kokok panyar naik jadi ngapang gawian cakuran kata juga belum puasa rokok makam 3 bungkus habis. Dan adalah ia Nabi membaca di dalam sembahyang subuh pada malam Jumat akan surah Alif As-Sajadah. Alif Lam Mim. Surah Sajadah. Surah Sajadah ini sujud karena pas ketika sampai pada apa kalimatnya sampai kemana? Atau sampai pokoknya bilanya sampai ke intang perbatasan toh itu aja nyambat nah. Apa? Perbatasan apa ngarannya? Apanya? Pasabeh? Mustaq? Namanya? Namanya perbatasan itu ngarannya? Perbatasan Papalas lawan namanya mahan ngarannya? Nah, pokoknya sampai perbatasan tadi pang sudah sujud. Jadi umpatlah sidin ini sembahyang subuh. Sesekali malam Jumat barang aja. Yang ini masjid paling belakang sembahyangnya sekali bang sekali sampai ke perbatasan tadi orang langsung sujud tilawah kan 2 kali jadi hidin di langsung rokok santai sidin ini rokok dulu orang kan sujud sidin rokok sekali rokok tapi orang sujudan aja langsung aja lagi berebah langsung sujud sopan aja sopan apa aja orang sekalinya pas mbah sujud naik pulang baca ayat pulang nah aja apa kayak ini sembahyang subuh uji orang tadi jadi pas assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah sebelum ketahuan orang muha mencicing din beduh keluar sopan kamu ketahuan orang napa orang sujud iya rukuk orang sujud tilawah. Ya kan sujud tilawah itu di samping surah Sajadah ada lagi yang lainnya 14 surah.
nang disunatkan sujud tilawah. Sujud tilawah itu wajib dalam keadaan suci. Kemudian menghadap kiblat, itu kita sujud bila membaca Quran nang kainnya nah. Sampai ke intang pas sujud tilawah tuh adanya anu habang rajin leh, habang. Nah, sujud tilawah Allahu Akbar. Saja aku niat sembahyang aku niat sujud tilawah sunat karena Allah taala. Sujud, bersujud sama sekali aja sujudnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sekali nih lah kok sujud tilawah tak? Sekali kedua kah? Sekali nih lah kok dua. Sekali. Ada orang 2 kali ini untuk kami bahas. Gimana mengambil kitabnya? Ya no aja, ikna aja. Kami cari ikna kadeda. Di mana kami ambil sidang. Nah imbas sidang mengaku-aku aja. Hitungkal bahari. Sujud tilawah itu sekali bener keluaran 2 kena. Nah dalilnya 2. Masa sekali bener ya. Nah sujud tilawah ini nah nang kejadian kita sering kada baca sujud tilawah waktu orang tamat manganten. Apalagi bacaan apa ya bacaannya hujung itu? Pas jud wal qatarib iqra leh. Nah, jadi intang situ tuh sunat dahulu sebelum la ilaha illallah wallahu akbar membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Imba tuh sanyar la ilaha illallah wallahu akbar. Namun kita kada sujud tilawah. Ganti daripada sujud tilawah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu gantinya. Nah, jadi bila ada kayaknya orang nangka itu terusnya Qur'annya kada dikulilingakan, nah berkemungkinan inya takutan. Karena kan orang nang menyeratus nih rajin bakuliling Qur'an citip leh. Nang bagus tuh kada usah dikulilingakan. Amun kita nih basic kawitan kah sanang-sana ka meninggal. Lalu kayaknya pas harian batamat tuh meningkat langsung ditunjuk orangnya nang batamat nih. Jangan nang bakuliling bukang mata. Marah disambati orang udah apa? Nanti selamat kita. Aku pangsual disambati orang bahari burungannya aja. Marah aja aku burungan, dasar burungan pang. Daerah mana kah aku baca atau disuruh tuan rumah bacakan aja batamat jako ayo ha. Bakuliling kah kada aja surangan aja. Jako aja surangan. Sakalnya burungannya aja. Ada landangar berita kayak itu nang suara sumbang nih. Kok ada perduli bila nya sarik karena tuan rumah jako nyuruh. Nah, apalagi bar. Ya jadi pas tentang nang pas jut wak tarif tadi ku baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hanyar la ilaha illallah wallahu akbar. Hah? Diganti dengan tasbih. Bila kita kada sujud tilawah, ganti lawan tasbih. Itu sekurang-kurangnya. Kenapa? Sebab karena apabila kita kada sujud tilawah di waktu ayat nang disuruh sujud, maka termasuklah kita itu takabur, sombong. Karena di situ disuruh sujud. Nah, kita kada sujud. Nah, supaya kita ini jangan termasuk orang yang sombong, maka baca gantinya subhanallah tasbih tahmid takbir tadi. Itu caranya tak. Di suara aku tamu belum. Daerah Pulau Palas seberang Pulau Palas itu tamu hingga ujungnya la ilaha illallah wallahu akbar itu Pak. Nah, imma kada tahu hukumnya atau tahu juga cuman kada wani. Nah, yang harus jaga aja Bang sedikit tokoh masyarakat nih sedikit barang jaganya. Artinya lain pada yang lain. Nah, pada yang lain mana akan diwawani akan nah. Ada orang sarik dalilnya ada seorang kan, emang aja. Tapi nang bagus sujud Pang. Kawan-kawan itu sujudnya benikahan kan sujud. Bapak batamat kan sujud. Sujudnya surangan dari sujud. Lanjutakannya pulang. Cangangan orang. Orang bumata Pang. Kemudian surah hal ata alal insan di rakaat yang kedua. Kalau di masjid Al-Falah nih Pak Haji Jahruni leh. Nah, tepang langganan deh tak si tilawah hidin tak. Jahruni. Habis sudah masalah kelebihan ayat-ayat.
Al-Kahfi tadilah. Qul huwallah, apa lagi? Qul ya kafirun. Itu nang di hari Jumat lah, malam Jumat. Nah, amun hari Jumatnya pulang Nabi al-Jumat awal munafikin. Amun di dalam kitab fikih ada tambahannya, bila inya kada membaca nang into sabbihis lawan surah al-Ghasyiyah. Nah, itu pang tak? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sampai habis. Nang Ibrahim sama Musa toh, nang kolop kali tempat toh. Nah. Yang kedua, napa? Hal ataka ala ngeri nah. Hal atapa? Hal ataka haditsul ghasyiyah. Batu hujungnya apa? Hujungnya? Nah, enggak lagi hujungnya nah. Kenapa hujungnya? Ini hujungnya dicari supaya ancap. Hujungnya Bang? Nah, hujungnya itu hujungnya tah. Itu andalan orang Martapura, orang Pamangkih. Karena kalau Jumat aja kepanjangan, al-munafikin kepanjangan. Amun kita di sini lihatakan sikon nang di belakang. Bila nang di belakang ini orangnya pisennya pina uyuh-uyuh. Apalagi di wadah kita atau juga parle. Kayak nang Cina kakaraman belakang to. Baik nang inna ataina sakoleh kita ganti saleh. Kan kolho. Jadi kata hotnya ribut benar, ribut di belakang to. Kok karaman di belakang. Maka imam panjang di hadapan. Sabbihis nayam jakona. Rangka-rangkang hapulang di belakang tak buannya. Anak coba hari nenek pas gilirin. Elo kok apa lah. Nah, apa. Nah. Ada kita mah hindari nang di belakang neh. Cuma kalau ada kontra pulang nang tuh hal lah. Nah, Tuhan pajak apa. Tapi di lewat ayatnya inna a'tainakal kausar. Diperpanjangi sedikit. Jadi kak anakan nimun mendengar surah tu pendek kedua nih nyari buat itu teorinya ham prakteknya kayak nak beribut ke mas amun tahunya sabihis hadapan on duha aduh anakan rio maka nangka tuha di hadapan beritaan nangka anom ini nang di belakang pendekannya taham di alpalah di belakang ya apa bakal lahir aja tak ada tahu leh nah Jumat nih kan di belakang lah sesekali ya di belakang nyanyat kata bapak juga nah hendak melihat kakanakan nang basi singot dia tak kena Jumat pada jual situ di singot nah kumai aja kok di singot dah nah aja sembahyang menjejak batis kawan untung ada kana aku rame bertujuannya sembayangannya belangan daripada kali sembayang lalu. Adab yang kelima, apabila masuk ke dalam masjid maka sunat ia jangan duduk melainkan hendak ia sembahyang 4 rakaat dengan 1 kali salam. Maka tiap-tiap 1 rakaat kemudian daripada Fatihah itu 50 kali qul huwallahu ahad. Nah nih dalilnya nang qul huwallah tadi. Ya lagi diamalkan. Jumat nih barang diencap ya kan masih gitu puasa 10. Nggak puasa 10 lambat kita tahu kita ulanglah. Hendaklah ia sembahyang 4 rakaat begitu masuk kamu sigit nih dengan 1 salam. Maka tiap-tiap 1 rakaat kemudian daripada Al-Fatihah itu 50 kali kulhu. Berarti 4 rakaat 200. Nah, menepuk kalau 10 kita tulak bisa dapat 1000 sekolah.
kali 4. 4 kali 4 16 rakaat kan? Serakaat 50. Serakaat 50. 20 rakaat kan 1000. Nah, imbah itu bisa innalillahi langsung sa. Dapat tadi? Bebas dari api neraka. Nah, ada bangang alih. Ini sembahyang sunat biasa nih, sembahyang sunat mutlak. Tapi kita sembahyang tahiyatul masjid dulu. Nah, imbah sembahyang tahiyatul masjid hanya sembahyang 4 rakaat. Sholli sunatan raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila akhir waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, samad, lam yalid. Hari itu kan ada nang unta lo kok dapat ya lah. Nang dapat unta itu imbah subuh kada bubulikan. Nah, ini bisa tak oleh nang ini nek. Amun dapat kambing, amun sapi itu mulai jam 6. Amun dapatnya kerbau, bakar sapi, betul kambing. Nah, kambing itu pokok 9. Hayam pokok 10. Imbah itu sampai ke azan tahun dari mau 10 atau ke atas so hintalo aja lagi. Jadi kita nih insya Allah aja dapat hintalo berataan. Amun sebelum azan, amun imbah azan udah dapat apa-apa. Wah, imbah azan nyatulak pembukaan tutup di malaikat gananda kayaknya juga naran khutbah. Aku naran khutbah aja malaikat. Nah, bila kita berangkatnya tadi pukul 10 atau pukul 9, bisa aja kita sembahyang 2 rakaat. Jadi imbah sembahyang subuh pas nang imbah sembahyang subuh tuh kan isyraq dahulu, imbah isyraq tuh kayaknya ayo lagi sembahyang sunat mutlak 2 rakaat di masjid. Jangan bulik dahulu. Hendak mau mencoba akan nih, amalakan nang qul huwallah 50 deh. Sembahyang sunat mutlak usolli sunatan raka'ataini lillahi ta'ala itu aja. Sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bayang baca Fatihah qul hu nang 50. Rukuk, i'tidal, sujud, naik pulang sampai 4 bukan raka'ataini lah. Usolli salah tadi aku. Usolli sunatan 4 raka'atin lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kan 4 rakaat 1 kali salam tadi. Nang mantap tuh sembahyang tasbih sekalian. Sembahyang tasbih itu kan disuruh setiap hari Jumat atau pada malam Jumat. Itu aja berkesan sekali untuk membersihkan hati yang kotor. Nah, apa tadi 4 rakaat dengan 1 kali salam. Ini pang ini suruhannya nah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, faqat nukilaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna man fa'alahu lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yara lahu. Artinya maka sesungguhnya telah dinukil oleh ulama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu sembahyang 4 rakaat dengan 50 kali membaca qul huwallah setiap rakaatnya, niscaya tiada mati ia hingga melihat ia akan tempat kedudukannya di dalam surga. Tahu kedudukannya kayaknya surga mana? Surga nah pengarannya surga Firdaus kah paling tinggi, atau surga Naim kah, atau surga Royan kah, atau surga apakah? Atau dilihatkan baginya akan itu kedudukan dalam surga. Mengian lah. Dilihatkan kedudukan dalam surga. 4 rakaat sembahyang. Aku juga usalinya nih kada tapi bisa maulah pakai langsung aja Allahu Akbar sahaja aku sembahyang sunat 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Udah. Kada bawa usalian. Jangan kada bersembahyangan, kada bawa usali. Karena ada pang ini Pak pengajaran nang kada bisa sembahyangan. Tambilahan nih Pak. Kada bisa sembahyangan lagi. Jadi yang sembahyang itu kada aja belum sampai lagi. Aku nih suah bersalaman lawan orangnya, suah begambar lawan orangnya, nang maajar nang kada bisa sembahyangan toh. Sudah. Bersalaman sudah, duduk bersama sudah, guru besar tambilahan nih. Nah, jadi orang sembahyang itu kada sampai jernya pengajiannya di lain, tapi waktu aku berpendirian itu bagus saja. Kemudian sama nyanyi alang apa? Sekalinya pengajiannya kayak itu, bila sembahyang belum sampai.
maka mengaku murid dari cucu Datuk Sapat, siapa ngaran itu? Asy Idam. Nah, padahal waktu Asy Idam hidup kada terlihat sidin itu. Banyak mengaku-ngaku aja. Maka pulang anak-anaknya tahuan aja orang nek tahu berataan. Nah, daerah Tambilahan nih, Bang. Hati-hati banget. Lo kota 4 nang itu. Ada besambahyangan. Jelas salah udah kada besambahyangan tuh. Dan jangan ditinggalkan akan sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, sembahyang tahiyatul masjid dahulu hanya 4 rakaat tadi digawe. Dan jika ada imam itu membaca khutbah sekalipun, walaupun imam sudah khutbah, kita hanya datang sembahyang tahiyatul masjid dahulu. Tetapi hendaklah disimpankan atas 2 rakaat sekira-kira disimpankan lah. Simpankan kah? Hendaklah sekalipun disimpunkan atas 2 rakaat sekira-kira yang memadai jua. Demikian disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunat di dalam hari Jumat atau di dalam malam Jumat sembahyang 4 rakaat dan membaca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah ayat suratul An'am, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah suratul Kahfi. Wah, laju-laju ha. Dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah surah Toha, dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah Yasin. Maka jika tidak kuasa ia yang demikian itu, maka dibaca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah surah Yasin, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah suratul Sajadah, dan pada rakaat yang ketiga suratul Dukhan, pada rakaat yang keempat suratul Tabarakallazii bi mulkihi wa ala kulli syai'in qadir. Habis laju aja minta. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wala yad'u qira'ata hazihil arba'i suwari fi lailatul Jumat fa fiha fadlun katsirun wa man lam yuhsil Qur'an qara'a ma yuhsinuhu fa huwa bimanzilatil khatmati wa yuksiru min qira'ati surati Ikhlas. Dan jangan ditinggalkan membaca surah yang 4 ini. Nah, kita kau pulang di santai-santai nak disuruh. Nah, Yasin, Toha, Dukhan tadi disuruh 4 rakaat. Rakaat yang pertama tadi surah apa? Kada. Rakaat yang pertama surah Al-An'am, panjang surah Al-An'am toh. Parak 2 juz. Makanya aku harus akan belajar tadi. Bilainya nang rakaat yang kedua suratul Kahfi. Rakaat ketiga Toha. Rakaat keempat Yasin. Yasinnya aja 3 lembar. Mun kada jasiden rakaat yang pertama Yasin, kedua Sajadah, ketiga Dukhan, keempat Al-Muluk. Al-Muluk nih beneran yang lancar sedikit. Yang lainnya tuh maka itu Pak. Nah, dan jangan ditinggalkan membaca surah yang 4 ini, yakni surah Yasin dan surah As-Sajadah dan surah Ad-Dukhan dan surah Tabarak pada malam Jumat. Membaca ndarai. Kalau membaca ayo ha. Amun sembahyang kada hafal ini ndarai masalahnya. Maka di dalam membaca 4 surah itu fadilah banyak, yakni kelebihan yang amat banyak. Dan telah Pakir sebutkan beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan fadilah surah yang 4 ini di dalam kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin yang kita baca hari toh. Maka engkau rujuk itu kisah orang bakawin nih leh, babulikan pulang. Ini rujuk diulangi ya, ulang kisah di Hidayatus Salikin di dalamnya. Dan barang siapa tiada dijadikan hafal sekalian Quran, maka baca barang yang sadapat yang dihafadnya. Nah, ini memang pas nih.
Inatainan dan Allah. Pokoknya bacaan, maka yaitu baginya menempati membaca khatam sekalian Quran. Dan seugianya hendaklah membanyakan membaca surah Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad tadi, karena telah terdahulu kelebihannya yang atau amat banyak, yaitu tiap-tiap sekali membacanya itu menempati sepertiga Quran, dan pada tiap-tiap 2 kali membacanya itu pada menempati 2/3 Quran, dan pada tiap-tiap 3 kali membaca itu menepati ke khatam 1 Quran. Demikianlah tersebut di dalam hadis Nabi SAW yang telah terdahulu. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah sampai sini. Cadang aja. Al-Fatihah.